maka pertanggungjawaban pidana semacam itu perlu diajukan ke pengadilan, dan seandainya pertanggungjawaban pidana yang bersifat individual itu merupakan pertanggungjawaban katakanlah lembaga, hukum kita mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi. Kalau itu memang menyangkut pertanggungjawaban organisasi, maka ia harus dibuktikan di pengadilan. Dan di pengadilan itulah keputusan itu dibuat. Jadi tidak cukup untuk mengatakan ada sekian anggota dari FPI yang terlibat pidana, apalagi dengan mengatakan sudah dipidana misalnya. Kalau sudah dipidana berarti sudah dimintai pertanggungjawabannya. Kalau seandainya itu belum, kenapa? Ketika misalnya ada seorang anggota FPI mengatakan sesuatu yang dilarang oleh hukum atau melakukan tindakan pidana yang dilarang oleh hukum terjadi, apakah aparat ketika itu sudah melakukan tindakan? Sebab dalam penjelasan di awal dari pemerintah itu lebih banyak bersifat administratif tentang tidak mendaftarnya FPI, tidak memenuhi syarat administratifnya FPI pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau seandainya memang urusannya adalah urusan administratif, mestinya tidak dihalangi bagi sekelompok orang untuk membentuk organisasi atau mendaftar atau melanjutkan pendaftaran organisasinya. Yang bisa, nah ini saya mau sampai pada apa yang disebut oleh Bung Ade tentang UDHR itu, Universal Declaration of Human Rights. Itu tidak betul. Mau mengatakan bahwa misalnya ada perbuatan orang lain yang terancam atau ada perbuatan FPI yang mengancam orang lain, kemudian jadi dasar untuk pembenahan, tidak ada. Universal Declaration of Human Rights tidak mengatur hal-hal seperti itu. Baik. Kalau kita mau merujuk itu, maka kita pergi ke Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, yang di dalamnya menyangkut freedom of association, kebebasan untuk berorganisasi. Saya ke Bung Ade. Terakhir, kalau misalnya ada yang pun mau dibatasi, bukan pada pembubaran organisasinya, tapi pada kegiatan tertentu. Dan bukan hanya kegiatan, tetapi kegiatan yang misalnya membawa hasutan perang, atau hasutan melakukan kekerasan, atau kebencian berdasarkan agama, ras, suku, dan lain sebagainya. Jadi saya kira harus dipahami secara utuh, nggak bisa sepenggal-penggal. Bung Ade. Ya. Silakan tadi tanggapan dari Bung Usman, kita harus secara utuh. Ya, kurang utuh apa sih? Enggak, menurut saya Bung Usman tahu persis apa yang saya maksud. Cuman ya kan harus kelihatan berdebat, gitu, berargumen. Enggak, udah jelas lah. Universal Declaration of Human Rights itu bicara human rights, dan itu yang dijadikan rujukan dari kovenan-kovenan yang kemudian jadi turunannya ya. Tapi yang intinya adalah dari itu semua adalah pertama-tama kayak kitab babonnya itu, kayak kitab sucinya adalah deklarasi Universal of Human Rights. Siapapun yang belajar tentang Universal Declaration of Human Rights tahu kok itu ada pasal itu. Nah dalam hal ini saya setuju sih untuk mengatakan bahwa ya mau 2.000 orang kayak mau 3.000 orang anggota FPI pernah melakukan tindakan pidana, itu bukan alasan untuk menyebabkan FPI bisa ditutup ya. Yang buat saya, makanya yang saya sebut lebih mendasar adalah dia ini sebagai institusi sebetulnya visi dan misinya saja, ADART-nya saja udah against demokrasi, against hak asasi manusia, against Indonesia ya. Jelas-jelas dengan mengatakan bahwa mereka akan memperjuangkan syariat Islam secara kafah di bawah khilafah, itu saja udah salah ya. HTI dibubarkan karena itu, maka FPI pun dibubarkan karena itu. Tapi lebih buruk dari HTI, FPI ini adalah sebuah organisasi yang memang secara kasat mata, secara sangat jelas dan tidak malu-malu dan secara terbuka dinyatakan oleh para pimpinannya bersedia melakukan kekerasan terhadap semua pihak yang berbeda pandangan dengan dia ya. Misalnya ketua FPI Sobri Lubis itu pernah mengatakan bahwa Ahmadiyah itu halal darahnya berulang-ulang, dan itu memang bukan lagi terkesan sebagai pernyataan orang per orang, tapi sebagai organisasi memang FPI itu melakukan beragam kekerasan. Buat saya sebagai anggota masyarakat, saya sih mau basis legalitas atau apapun, ya memang kalau si organisasi itu bisa ditutup, organisasi semacam ini bisa ditutup, dilarang aktivitasnya, dan organisasi lain akan belajar, akan ada efek jerah bahwa tidak boleh ada penindasan terhadap minoritas, tidak ada penindasan terhadap orang yang berbeda keyakinan, tidak ada penindasan terhadap orang yang berbeda pendapat, agar orang belajar bahwa Indonesia tidak menerima itu semua, maka itu sudah cukup.
Kalau the rest, menurut saya ya silahkan, ajukan saja ke Oke. lembaga pengadilan, apakah itu bisa diterima atau tidak kan, ya itu bukan otoritas kita juga. Oke, Kan? saya ke Bung Usman lagi. Tadi soal sikap masyarakat, ada juga masyarakat yang terganggu kegelisahan soal sikap intoleransi dan juga soal berbasis kebencian agama. Terkait hal itu yang juga disampaikan oleh pemerintah, Bung Usman melihatnya seperti apa kalau kita berbicara soal hak? Ya itu yang harus diajukan ke pengadilan. Kalau kepolisian negara punya alat bukti, diajukan ke jaksa. Jaksa diajukan ke pengadilan. Pengadilan membuktikan apakah benar. Sehingga pemerintah tidak menyimpangi kekuasaannya. Nah kalau seandainya itu hanya berdasarkan pernyataan-pernyataan pihak, terkesan pemerintah beserta para pendukungnya malas untuk menggunakan mekanisme hukum. Nah, penyimpangan demokrasi itu seringkali terjadi karena pemimpin malas untuk berurusan dengan kompleksitas hukum, kompleksitas alat bukti, kompleksitas saksi, keterangan ahli, bukti forensik, tempat kejadian perkara. Jadi hal-hal semacam itu yang saya kira diperlukan. Jadi kalau kita mau bicara demokrasi, dalam hal ini salah satu pilarnya misalnya kedaulatan hukum, maka tempatkanlah hukum itu, peradilan itu, sebagai mekanisme untuk melakukan pembatasan hak-hak konstitusional semacam ini. Kalau kembali ke Deklarasi Universal itu cuma 2 ayat. Yang pertama tentang bahwa setiap orang punya hak untuk berorganisasi atau berkumpul secara bebas, secara damai. Dan yang kedua, setiap orang tidak boleh dipaksa. Nah, itu tidak ada urusannya misalnya boleh dibatasi. Yang disebut pembatasan itu pun nantinya di dalam general comment, dalam komentar umum PBB itu ada tafsirnya. Apa yang disebut sebagai mengganggu moralitas publik? Gak bisa sekedar moralitas sepihak. Apa yang disebut sebagai ancaman kepada hak orang lain? Gak bisa yang sekedar katanya, potensinya, pasti akan. Gak bisa. Tapi harus ada imminent danger. Harus ada bahaya yang nyata. Jadi ketika misalnya tadi disebut-sebut nama anggota FPI, misalnya yang menyebutkan katakanlah halal darahnya Ahmadiyah, apakah aparat negara saat itu mengambil tindakan hukum? Kalau tidak, kenapa? Dan kenapa baru sekarang? Jadi di antara sekian banyak serangan terhadap katakanlah gereja atau terhadap minoritas atau melakukan pengerusakan atau ujaran-ujaran kebencian, kenapa selama ini tidak banyak tindakan yang secara tegas dilakukan oleh pemerintah? Bahkan beberapa petinggi pemerintah seringkali berhubungan mesra, bahkan mendatangi ikut acara FPI. Gitu. Jangan-jangan lebih karena dalam tahun-tahun terakhir FPI sudah menjadi kekuatan politik yang signifikan, sehingga dianggap sebagai ancaman politik ketimbang ancaman terhadap kelompok minoritas. Jadi kita harus bedakan mana yang diancam, apakah minoritas agama, minoritas yang gender. Kalau itu buktikan, tapi kalau misalnya itu yang dimaksud dengan bukan itu, saya curiga jadi kepentingan partisan dari pemerintah. Jadi apakah ada kepentingan partisan? Tapi tadi yang Bang Usman garis bawahi kan soal ada langkah hukum yang di skip dalam proses ini, Bung Ade. Ya itu kan semua tinggal diserahkan, diajukan aja di appeal ke pengadilan, nggak tahu di level mana itu. Ya selesai. Kalau cuma itu masalahnya kan, bahwa ini sebenarnya prosedur hukumnya ada yang dilanggar, ya selesai. Tapi kalau menurut saya kan yang lebih penting yang substansi. Dan saya nggak tahu apakah kita membaca Universal Declaration of Human Rights sama. Kalau saya sih baca di pasal 28 ayat 28. Pasal 28 ayat 2 itu jelas ada kalimat yang mengatakan bahwa si kebebasan orang itu bisa dibatasi. Nah, tidak ada. Dalam UDHR nggak ada ayat 2-nya pasal 28. Ada. Jangan ngarang-ngarang. Anda yang ngarang-ngarang. Anda itu mengatakan ayat 2 nggak ada. Ada. Saya agak prihatin nih kalau dari Amnesty International bahkan nggak baca 28. Oke, tapi kita nanti aja setelah selesai ini buat para penonton cari ya yang namanya Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 ya. Nah itu yang harus dibaca ya sama-sama daripada kita debat di sini itu ayat 2. Kita baca kita debat di sini kayak iya saya juga kasihan sama Anda karena gini, kalau dikatakan bahwa jangan-jangan pemerintah karena melihat bahwa si FPI ini sudah menjadi kekuatan politik yang besar dan menakutkan. Ya, kalau curiga-curigaan saya juga bisa bilang, kalau gitu koalisi masyarakat kita jangan-jangan
sebetulnya dibiayai oleh orang yang tidak suka dengan pemerintah Jokowi dan berusaha menjelek-jelekan Jokowi. Jadi kita kalau mau spekulasi-spekulasi semacam itu kan ya rendahan banget lah ya. Jadi lebih baik saya sih heran kalau ada orang mengatakan tidak ada imminent danger dari FPI. FPI itu ya jelas lah, ancamannya sudah nyata. Kita bikin pertanyaan pada siapapun, orang akan bilang bahwa FPI itu memang bisa ngancem, malakin orang-orang, menyerang, membunuh FPI, menyeruakan, dengar saja Rizik menyatakan revolusi. Rizik menyatakan jangan sampai yang dipersoalkan. Iya. Tindakan itu yang dipersoalkan, bukan generalisir. Enggak, saya ingin mengatakan, misalnya saya kasih contoh, kenapa di Amerika ada pelarangan Hizbullah? Hizbullah itu dilarang, Hamas itu dilarang, organisasi pembebasan Palestina dilarang di Amerika Serikat. Hizbut Tahrir itu dilarang di Jerman, di Turki, di Rusia, di banyak negara. Bung Usman, lihatnya ini. Enggak, Anda bilang di Inggris tidak dilarang, tapi di Jerman dilarang. Poin saya, negara pemerintah itu punya otoritas, ya. Ketika mereka merasa ada sesuatu yang terancam dan itu imminent danger, FPI itu imminent danger menurut saya, maka mereka bisa menyatakan bahwa itu terlarang. Oke, Bung Ade, sudah ditangkap maksudnya. Saja. Katanya ke Bung Usman, silakan. Ya, jadi kalau misalnya kita pakai tadi disebut soal Holocaust, itu di Prancis memang benar. Tapi kalau kita lihat di Jerman, dan sebenarnya kita harus paham bahwa Nazi itu yang dilakukannya itu membunuh jutaan orang. Dengan demikian kita bisa mengerti mengapa orang Eropa atau hukum Eropa seperti di Prancis misalnya melarang seperti itu. Tapi setiap kali ada usaha untuk membubarkan sebuah organisasi atas alasan apapun, itu diajukan ke pengadilan. Bahkan Jerman saja, dia memberi pembatasan secara proporsional. Yang dilakukan oleh Jerman bukan kemudian mengharamkan atau meniadakan nama atau organisasi atribut segala tentang Nazi, melainkan kalau mereka melakukan mobilisasi diri, lalu kemudian mengagungkan kembali swastika, dan kemudian mengungkapkan kebencian mereka pada Yahudi. Itu yang dilarang. Gitu. Jadi saya kira kita nggak bisa secara gebiah-uyah mencomot sana, mencomot sini untuk membenarkan argumen kita. Gitu. Dan saya kira kita harus berpikir secara kritis terhadap langkah-langkah pemerintah yang memang belakangan ini disoroti oleh banyak sarjana telah menurunkan kualitas demokrasi Indonesia. Yang terbaru pada 4 Desember yang lalu, Profesor Greg Steele itu menyebut pemerintahan Jokowi menerapkan repressive pluralism. Jadi atas nama pluralisme, atas nama kebinekaan itu, tindakan-tindakan represif itu dibenarkan. Dan itu yang keliru dalam pandangan para sarjana. Saya kira Bung Ade? Silakan. Ya ilmuwan siapapun boleh kan. Saya juga nggak ada masalah mau Greg Steele mau siapa ya. Pentinski atau siapa terakhir juga bilang dengan nada yang kurang lebih sama. But that's not the point. Ya biasa-biasa aja. Kalau orang mau bilang Indonesia berada dalam ambang kehancuran kembali ke Orde Baru, it's their own right. Biarin aja ya. Tapi buat saya cuma ingin mengatakan kalau buat kami sih membubarkan, melarang, mencegah jangan sampai kampanyenya FPI untuk menegakkan syariah, khilafah itu dilarang di Indonesia, itu kata yang adalah tindakan yang paling tepat dari pemerintahan Jokowi untuk melindungi hak asasi dan demokrasi di Indonesia. Saya tidak mungkin tidak mendukung itu. Ya kita bisa beda pendapat, tentu saja penonton Kompas TV bisa melihat dalam demokrasi kita bisa berseberangan. Bung Usman dan saya bisa berseberangan dan itu dilindungi oleh pemerintah kita. Oke, Bung Usman singkat saja. Saya kira kita harus membedakan antara aspirasi pemikiran dengan tindakan yang dilarang oleh hukum. Aspirasi pemikiran, misalnya tentang syariat Islam. Syariat Islam itu kompleks. Al-Quran, hadis, fikih, atau earth, atau misalnya customary tradition yang kemudian